itu saudara Pak Edi itu apa namanya saudaranya itu meninggal Pak, Oh, saudara saudara. kandung KKE gitu. Dan minggu ini tuh dua katanya Pak Kris. Jadi Oh, sing meninggal itu dua, ya cukup shock juga ya. Iya, baru Nah, dua. mm-mm. Jadi ya, menurut aku kan satu jangka waktu ya minimal kan ya Senin pas Selasa lagi. hmm, Ya udah kita jalani sih ya, karena lagi Ya. mungkin BR ini ya kepengen cepat kita respon gitu. Mm-mm. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merapat pada malam hari ini untuk membicarakan masalah tim digital ini berkaitan dengan respon BRI serta My Campus. Kiranya Tuhan tolong agar pembicaraan kami malam hari ini dapat ada titik-titik yang ketemu ataupun ada ide-ide untuk dapat berbicara nanti dengan BRI termasuk juga dengan BP Pusat supaya kami dapat melangkah dengan benar. Kiranya Tuhan tolong supaya apa yang kami rencanakan Tuhan beri jalan keluar yang terbaik, beri pengertian yang terbaik sehingga apa yang kami lakukan semuanya menjadi berkat untuk sekolah kami dan Tuhanlah yang terus mencarikan jalan keluar buat kami semua. ya, Makasih, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. amin, amin. Amin. Saya mengawali gini, dari pertemuan terakhir itu berarti kita apa ya Pak Joya? Kamu punya dokumentasi ini enggak? Sing pertemuan terakhir itu. Aku lupa, aku udah nyebut BRI belum ya? Udah, Udah ya? kita kita lagi nunggu nunggu penawaran resminya kan? Oh gitu ya? Oh ya, wes berarti kan saya nunggu penawaran resminya tuh. Nah, waktu awalan itu sebenarnya My Campus tuh sempat sharing ke saya. Jadi dia bilang bahwa kalau kita lihat di Google untuk mendapatkan seorang nasabah itu si bank itu mengeluarkan uang 100 sampai 300 ribu. Ya, nanti coba bapak-bapak bisa search di Google biaya untuk mencari satu nasabah bagi bank. Ya berapa dia mengeluarinya. Nah, itu 100 sampai 300 ribu. Jadi dia memberikan kunci itu maksudnya gini loh, Nek, kita cuma minta BRI, ibaratnya dalam tanda petik 2 M, itu kalau kali 100 ribu, kali 22 ribu, itu udah 2 M punjul. Udah 22 M lebih. Nah, itu kata kuncinya dari My Campus. Ya, kerjasamanya itu kan begini. Jadi, terakhir itu My Campus itu bilang begini, ataupun BRI. BRI itu bilang kalau ini nanti proyeknya itu kita mendapat sponsorship dari BRI. Nah, BRI ke kita, nanti kita ke My Campus. Itu apa jalannya. Nah, maka dari itu yang kemarin itu My Campus nyarinya ke kita. Nah, dia berusaha menyokong kita untuk kita itu membayar ke dia gitu. Nah, kemarin sebenarnya saya tuh kepengennya ya udah produkmu tak pakai, tapi saya ngawasi BRI dah nanti BRI dapat apa yang dia butuhkan. Tapi ternyata dia membalik atau merubah itu dengan cara ya seperti tadi. Di satu sisi memang ada kebaikannya yaitu kita sama BRI itu sebenarnya sponsorship. Artinya yang jumlah segitu ya nanti kita bisa nego sendiri. Terus kita sama My Campus ya bisa nego sendiri. Itu keuntungannya. Sehingga mungkin kalau My Campusnya dia minta A, kita bisa tawar itu tidak harus A. Kita minta ke BRI, misalnya dapatnya
A juga, tapi mungkin bisa A plus gitu. Tapi kemarin sesudah satu jangka waktu kira-kira seminggu lebih, saya komunikasi terus sama B. Saya sebenarnya nggak komunikasi terus, saya pikir saya nunggu dari dia gitu. Tapi ternyata dia juga kepengen kita membuat surat bahwa kita serius bekerja sama dengan BRI. Nah, karena itu kemarin tuh ketika dia sudah ngomong itu, setelah satu minggu saya tanyain, itu saya tanya ngomong sama Pak Sulaiman, Pak ini gini-gini, aku eh, bisa minta surat dulu enggak gitu. Nah ternyata dia kepengennya kita dipertemukan sama BP itu. Nah karena dipertemukan sama BP, ya udah tak tunggu. Ternyata saya juga nggak kepikir bahwa ternyata dia kemudian ngasih satu proposal dan itu tinggal saya ganti atasnya Pakai ya logo aja kan penting Bang. ya pakai logo aja itu sudah proposal itu dimasukkan nanti saya menjanjikan seperti hal-hal yang dia tuliskan. Nah, yang hal yang tuliskan itu kemarin saya sudah share ke Pak Jonathan karena saya kepingin Pak Jonathan sudah Pak Jo buatin saya presentasi nanti untuk BP sebenarnya. Nah, tapi sebelum sampai ke BP itu, saya kepengen sebenarnya dapat masukan dari kita bertiga gitu. Sebenarnya ini awal sekali untuk kita ngobrol gitu. Nah, tapi kalau saya masih lama lagi, aku takut BRI-nya kan terlalu lama pun jawabnya gitu. Nah, makanya tadi aku bilang sama Pak Andi, ya wis. Terus aku tanya Pak Kris, kelihatannya Pak Kris ya minggu depan ki gak bisa. Saya paling ngarepin Pak itu, tapi tak harap kita bareng-barengan nanti sama-sama datang aja di acaranya itu. Wong toh kita ya cuma berlima, Pak Handi aja sudah terserap di BP. Berarti kan sebenarnya cuman kita tuh bertiga berempat sama Pak Jo gitu. Pak Jo Iya, aja presentasi gitu. Nah, pikir saya ya sudah sampai saya sebenarnya kan keputusan tuh ada banyak di BP-nya. Kita kan hanya tim digital hanya menyajikan ini loh yang bisa dipakai. Terus yang kedua ini loh bisa ada pembiayaannya gitu. Nah, itu sebenarnya kan yang utama itu. Nah, kemudian pembiayaan ini seperti apa? Nah, itu yang kita beritahukan ke mereka, lah nanti kita minta batas-batas untuk negosiasi dengan BRI sebenarnya gitu. Saya batas atasnya sampai seberapa, maksimalnya seberapa itu yang saya minta diberi kelonggaran supaya nanti saya bisa negosiasi dengan mereka gitu. Itu sih sebenarnya pertemuan malam ini gitu. Saya kepenginnya ya, tapi karena berdua nggak bisa, saya pikir ya ini kita berdua aja sampai bertiga sama Pak Jo. Saya pikir wes cukup lah, cuman mau kasih tahu aja gitu. Karena kan kita sebenarnya sudah sampai jalan itu. Tuh, itu. Nah, sebelum saya kasih draftnya, Pak Andi mungkin mau ngomong dulu. Eh, baik, begini Pak Budi. Ya, Kebetulan bulan yang lalu ketika yeah. kita ada rapat pleno Ya, dari bidang pendidikan, Ibu Indra kembali menyinggung masalah UI digital. hmm, Ya, sekarang katanya sih UI digital udah kerjasama sama Medan ya. Tapi gini maksudnya, Ibu Indra tuh ngomong ke saya, Pak Handi, itu UI digital menyediakan platform untuk tes psikotes secara gratis gitu. Dia bilang kan ya, sekarang kan kita berbayar per tahun ya, tuh berapa juta lah. Nah, di rapat itu Bu Indra mengatakan UI digital bisa menyediakan gratis gitu. Lalu setelah rapat beberapa hari kemudian dari pihak UI digital menghubungi saya dengan penawaran segala macam gitu ya.
ada penawaran untuk menjadi profit center lah, apalah gitu. Nah, waktu itu jadi waktu rapat itu saya jelaskan bahwa maaf ya, saya cuma ingin memberi laporan secara garis besar saja bahwa kami tim digital ini sudah mengerucut ya ke satu provider dan ada rencana untuk sponsorship dari BNI gitu. Nah, kalau saya setelah rapat itu Pak Ulay itu Pak Ketua itu telepon saya yang ngobrol, Pak Handi sampaikan terima kasih untuk tim sehingga meskipun udah nggak ada papohan ini sampai bisa mengerucut begini. Namun masalah sponsorship itu harus betul-betul jelas gitu. Jangan sampai nanti waktu mau implementasi yang dipermasalahkan bukan masalah platformnya, yang dipermasalahkan masalah harus kerjasama sama sponsorship itu gitu. Iya. Jadi kalau menurut Pak Ulay, kalau 2M sih kami masih sanggup rasanya gitu ya. Dia bilang secara ininya sih. Secara beli finansial kita kuat lah untuk masih gitu. bisa gitu. Tapi yang penting jangan sampai kita terikat sama satu bank sehingga nanti kita akan bermasalahnya itu bukan lagi sosialisasi platform untuk seluruh cabang. Nanti dengan cabang itu ributnya masalah kerjasama dengan sponsorship itu. Saya bilang, ya, dipaksa gitu ya. Kita belum terima penawaran resminya gimana. Jadi masalah itu saya belum berani komen. Begitu kami terima persyaratan dari sponsorship itu, nanti pasti kami laporkan gitu. Jadi saat ini saya nggak tahu apa sih yang dituntut gitu. Iya, betul. Nah, begitu Pak Budi. Jadi masalahnya kalau sampai betul-betul si My Campus itu undernya BRI, ya sebenarnya menjadi satu kekhawatiran juga sih bagi saya gitu. Jangan sampai justru cabang-cabang nanti dengan berbagai alasan nggak mau kerjasama gitu. Ya tanda petik setengah dipaksa kan dengan My Campusnya, dengan BRI-nya. Jadi bagi saya sih kembali ke pembicaraan kita yang terakhir. Kita harus tahu dulu apa sih yang diminta oleh sponsorship ini gitu. Iya. Ya. Jadi setelah ada itu baru ketika kita bertemu dengan BP, kita paparkan, BP yang akan memutuskan oke lah kalau sampai sebatas itu bisa diterima gitu, bisa untuk cabang-cabangnya. Kebayang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Budi. Ya. Berarti harus minta dulu ke ini dong. Sekarang Pak Budi ke bank, ke BRI-nya, apa sih tuntutannya? Tapi bukan proposal kita yang duluan, kelihatannya gitu ya. Iya. Ya, benar. Ya karena berarti ya benar ya Pak. Ya udah gini aja. Sebenarnya mungkin ini bisa jalan paralel Pak Andi kalau saya lihat. Ya. Karena jalan paralelnya gini. Yang satu kita tetap negosiasi dengan My Campus dengan kekuatan kita. Ya kan? Kalau Pak Ulay bilang begitu. Yang kedua memang kaitannya sama sponsorship BRI. Nah, sponsorship BRI ini sebenarnya nanti bisa langsung bisa berkaitan, bisa juga tidak. Berarti kalau seperti itu, kalau memang pusat punya punya uang. Nanti sebenarnya plus minusnya adalah ketika hal itu dilakukan, gitu ya. Maksudnya hal itu dilakukan tuh kan kemarin saya sudah ngomong sama orangnya si My Campus kan Pak Andi. Sebenarnya nanti implementasi itu tidak akan terlalu sulit gitu. Dan malah kalau ini dibilang gratis, kalau kamu nggak mau ya tak coret lah. Itu toh Pak Andi, benar nggak?
kamu nggak mau gitu kan. Ini alasan lah mau pakai BRI atau enggak. Jadi nanti BRI-nya kita kolek dulu, pikiran saya. Dua-dua tetap jalan, sambil jalan, saya ngolek, nanti kita presentasi untuk semua tempat. Kira-kira kalian mau nggak sama BRI gitu kan. Nah, ketika mereka mau, berarti itu sebenarnya membantu kita untuk mendapatkan keringanan. Iya. Betul nggak? Kendati nanti kita sama BRI harus meminta ini, masih negosiasi lagi gitu loh. Tapi secara My Campus, ya ini tetap bisa jalan kalau kita memang secara mandiri gitu loh. Karena My Campus kan kita sudah pakai cara bahwa kita ini nanti mereka yang akan memasukkan semua. Kita sama sekali tidak melakukan apa-apa, kita cuma setor data dulu. Sampai nanti mateng, keluar laporan masing-masing tempat, dan itu cocok sama Smart ERP, barulah itu nanti diserahno sama kita. Mau sama Smart ERP sama data-datanya mereka. Kan ada Aktiva, ada kepegawaian, semua itu kan kita bisa cuma kasih sama mereka gitu loh. Mereka sing suruh masuk no semua. Ya kan? Nah itu kan bagi kita sebenarnya enak. Mereka nggak pusing gitu loh. Kalau dulu kan pikirannya, wah kita ajarin satu-satu, mereka kemudian coba, mereka jalanin, amburadul, kita nggak ngerti amburadulnya di mana. Wong kita ini masih salah-salah memasuk, no? Ya. So, kadang-kadang Smart ERP aja kita masih salah-salah kok memasuk, no? Ya enggak. Tapi kita nanti minta My Campus tuh dikawal sampai 2 tahun karena kita banknya besar. Maksudnya datanya kita kan besar. Terus kita harus melewati satu masa untuk sekolahnya. Ya, satu dari ajaran lama ke ajaran baru, terus ajaran baru berikutnya gitu kan. Jadi dua cycle lah kalau 2 tahun. Iya, gitu loh. Sehingga nanti kan itu baru nanti pelan-pelan kalau sudah ada yang siap untuk mengelola sendiri, ya sebenarnya lebih enak sih, gitu loh. Ya, aku mau kas hariannya keluar, aku mau lewat pembeliannya sudah lewat purchasing, ya dia yang nih purchasingnya dia kita masukin, dia yang suruh ngelola gitu loh. Ya pokoknya dia punya tim. Memang ini sebenarnya akan sangat memudahkan sih, menarik untuk setiap peserta gitu loh. Hanya kita ya kepengen karena kita ini awalan ya nanti sing tak dulu ke sing ikut BRI sih Pak. Yang berminat BRI-nya lah. Iya karena aku kan dibayari lagi sama BRI. Kalau enggak ya kalian tunggu dulu lah itu. Gratis kan ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau mau gratis ya, belakangan, kalau mau ikut program duluan gitu. Ya misalnya gitu. Tapi harusnya dengan BRI kalau secara kesiswaan harusnya mereka nggak masalah itu loh. Ya tapi kalau misalnya banknya lain, ya mau apalah bank BTN lah mau itu orang kan udah ragu dulu ya. Tapi kalau BRI kan di seluruh Indonesia sampai kecil-kecil harusnya mereka kan tidak sulit gitu loh. Terus VA-nya dia kan bisa dibayar dari bank manapun, enaknya itu VA-nya problemnya di BCA itu kan. BCA padahal nggak ya Pak, nggak bisa ya? Nggak bisa BCA, nggak mau harus BCA ke BCA lagi kan VA-nya, nggak bisa dibayar dari mana-mana. Ditolak kalau dari bank. Di BRI boleh. Bisa ya? Bisa. Saya bayar ini buat urusan air di Batu Nunggal tuh BRI. Tapi saya transfer dari bank BCA boleh, dari bank apa aja. Pokoknya asal nomornya itu VA-nya kesebut, udah dianggap akun transfer biasa lagi dibilang. Itu. Problemnya itu sih. Enak. Bener nggak? Bener Mbak Andi, kalau gitu pola pikirnya untuk sementara ini loh saya ya, supaya kita bisa memanfaatkan kedua belah pihak sih gitu. Dan waktunya jadi lebih cepat kalau cara paralel gitu ya. Iya,
Tapi nek saya punya emak kampus kemarin itu untuk untuk itu apa namanya online kita kurang ya Pak Jo ya. Online apanya? Ya itu loh yang apa materi-materinya itu apa yang kita bangsa pendidikannya itu Oh, ini apa yang cloud buat Bu Indra. untuk pendidikan jadi kayak ini materi belajar gitu dia Oh, kayaknya nggak begitu ini nggak begitu kuat deh kelihatannya kurang di fokus ke situ karena dalam pikirannya dia udah ada Google Space udah ada LMS banyak yang lain-lain kan kayak hmm, Socrates gitu dan itu makan tempatnya jauh lebih gede kan mungkin dia hmm, malas gitu urusan itu kemungkinannya hmm, dan boleh dibilang kan sekarang online-onlineannya gitu sistem pendidikan yang digital itu kan udah apa namanya di sistem Google-nya dan segala macam udah lengkap banget gitu. Terus dia mesti hmm, ngejar kayak Google susah kayaknya. hmm, Kemampuan seperti di Google atau di Microsoft. Lalu bisa guru ngontrol murid sampai ke komputernya itu adanya di Google. hmm, Lihat komputernya guru. Gurunya tuh sekarang bisa lihat layarnya muridnya lagi ngapain ngintip. hmm, Nah, itu kan satu proses yang boleh dibilang teknisnya luar biasa, agak luar biasa ya, mesti bikin macam-macam di komputer itu. Nah, itu kan hmm, Google tuh bikin sendiri sekarang kan. hmm, Itu yang kayaknya sulit buat dikejar buat semua ya, Microsoft sama Google itu aja yang kuat di bidang itu. Cuman dua hmm. itu yang bisa. Ya udah, berarti kan kalau yang seperti itu ya kita tetap mungkin akan koneksi dengan Google. Wong Pak itu kan Jansen kan udah biasa sama Mm-mm. Google kan. Nah, Dan besok semua saya di kan, tempat kita kan bisa pakai Google sekarang. ya, nah berarti Udah kan pada bisa. sebenarnya itu nggak terlalu trouble lah. Tapi kalau yang Mm-mm. lain-lain kan penting toh. Mau ke Nggak ada di kegawaian mana-mana. gampang, ya kan, bayar BPH gampang. Ya, Ya payroll itu enak kegampangannya banget. ibaratnya nilai itu dia udah 70 ke 80-an. Tinggal 20% yang nggak bisa keserap. Itu. Dikit sekali Gitu kok sih. nggak bisanya Oh. secara Nah, sistem. gitu sih Pak Andi kira-kira lah. Nanti ini biar Pak Ju, kan saya sudah dapat tuh Pak Andi. Ini biar Ya, ditampil nombor Pak Ju. ini tak tampilin ya, Mm-mm. yang tadi saya dapat dari Pak. Hmm. Keluar nggak ya? Salah, ini mah cari nasabah. Belum keluar. Cari nasabah bener, tadi saya cek segitu tuh Pak, 300.000. Benar kan? 100 sampai 300. 200 sampai 300, Hmm. tergantung Tapi, spek apa yang diminta. hmm. Nah, ini, Hmm. kelihatan? Ya, kelihatan. Coba Pak Andi lihatin dulu deh. Baca saya Nah, kan dan ini nih. baca. Ini tadi udah saya selipin logo. Oh, oke. Nanti kabar pakai kop suratnya kalau resminya. Hmm. Jadi ini dalam rangka pengembangan sistem manajemen akademik terpadu, Yayasan Kalang Bulus bersama menyampaikan permohonan. Nah ini kan permohonan ini loh, artinya kita minat loh gitu. Hmm. Terus istilahnya tadi saya bingung kok sponsorship benar. Pak Budi Hmm. baru jelasin kan, ternyata modelnya gini. Nah ini saya tambahin tadi 29 kota dengan 90 unit cabang sekolah. Hmm. Terus kalau murid ya 22.000, aktifnya 2.000 pegawai, kayaknya ini 2.500 sih kalau pegawai berikut. Nah, kemarin tak omongnya cuma 1.000, Pak. Ben nanti tidak usah terlalu berat kita ngangkatnya. Oh, kalau mau gitu ya nggak apa-apa. Kalau tujuannya itu ya, saya nggak tahu Heeh. tujuannya kan Nah, ini bukan sing cari sing kuat-kuatan. pertama itu nanti persistose aja, Pak Jo. Oh, seperti apa adanya. Ya, yang dari Ya, dia. oke. Hmm. Dah, jadi ini kekuatan kita yang di bawah sini 22.000 Hmm. murid, sekarang ini ya 1.000 Hmm. pegawai dan kemungkinan
Pembayaran estimasi 500 miliar per tahun. Oh no ya Pak Jo ya kita ya. Ada lah Pak. Kan Aku yang satu 40 sekolah ya. aja puluhan M. Iya. Yang kecil-kecil aja udah mendekati M. Hmm. Yang cuma 300 murid kayak Batam tuh 200 sampai 300. Duitnya udah deket, udah di MM-an juga. Sebulannya berapa sih? 100 apa 130 juta apa berapa tuh? Hmm. Ya kowe sebenarnya iso ndelok to Pak Jo, kabeh kuwi sak Bisa. Indonesia Raya kuwi piro? Nanti tak lihat coba. Oke. Kira-kira estimasi dari itu setoran yang 7,5 2,5 aja kita lihat kan ada tuh base-nya Hmm. berapa, 2,5 Hmm. 7,5-nya berapa. Nah, yang Iya. base-nya ini kan ketahuan berarti jumlah invoice yang kita buat, sales billing-nya yang ada kan kurang lebih. Coba kita lihat nanti yang 2025 berapa nih. Terus Nah, ini virtual account, mungkin terus ya. nah terus virtual account kita pakai, kalau dia pakai platformnya namanya aplikasinya Kilola, benar. Saya udah cek. Tadi saya juga lagi diskusi sama Sentani untuk ini. Hmm. Nah, urusan VA dia sih. Terus ini Dia penggunaan pakai rekening. BRI. Sentani mulai BRI. Hmm. VA-nya udah bisa, tapi kemarin berhubung dia pakai email, lalu yang di aplikasi si itunya, Kilolanya, nggak ada desimalnya, sedangkan di email pakai desimal. Jadi waktu mau Hmm. diterjemahin sama program uploadnya, bingung kan, yang satu ada desimal, satu enggak. Dia mesti yang mana yang dibaca. Lagi Hmm. Itu saya minta, 500 miliar per tahun nggak salah itu. itu Iya. kemungkinan estimasi, nanti ini saya cek dulu lah Pak Andi, Dia mintanya itu nilainya. Pak Andi. Jadi apa yang ditulis di sini itu sebenarnya permintaan BRI. Oh, Nah, makanya maksud saya teh ini Pak Budi sudah bicara dengan Pak Ketua belum Pak Ulay Belum, mengenai justru ini kan mau saya bawa. Tapi sebelum saya bawa ke sana, saya beritahukan ke kita bersama dulu. Karena kan kita ini barengan. Jangan sampai nanti yang saya beda tahu ngomong. saya aja gitu loh. Terus ini jadi kan kita ya, baru ini permintaannya dia gitu loh sebenarnya, bukan kemauannya oke. saya. Iya, iya, iya. Bukan kemauan saya, tapi dia minta seperti ini gitu nantinya. Gitu. Nah, ini kan ini kita masih bisa negosiasi gitu loh. Hmm. Ini tapi dia angka 2 miliar tuh nggak sulit ibaratnya gitu. Ini kan dia Untuk sudah dimasukin nih 2 miliar. ini ada nih platform My Campus Hmm. sebesar 2 miliar sponsorshipnya kan. Jadi ini Betul. Pak Budi ceritanya, frame-nya ini mereka yang nge-guide Pak Budi ya, Iya, ceritanya betul. gitu. Ini dari mereka semua Oh, sebenarnya. Saya nggak nulis apa-apa, Pak. Iki wis digawe oh, sama mereka. oh gitu. Oh, Jadi seolah-olah kayak kita udah dikasih jalan nih loh, cara mintanya gini loh, yang iya, pasti didengar sama iya, mereka gitu loh. iya, Intinya gitu ya. iya. Jadi saya tadi Nah, mikir ini siapa yang ngarang kok sepertinya, apa, kayak gimana ya? Kayak dibukanya udah dari sana gitu ke sana. betul, Dari betul. pas Ya, seperti baca. itu sih, gitu. Oke, oke. Nah, poin satu menurut saya juga itu cukup cukup 2000. apa maksudnya? Berarti setiap cabang kan harus bersedia Mm-mm. Belum mewajibkan tentu sih. siswanya membuka. Enggak, potensi belum tentu. Belum tentu itu. Kalau Loh, saya bilang belum tentu semua mau kan. nggak akan Ya, bukan. Pasti alot lah. betul. Istilahnya Betul, Pak Andi. nggak Berarti kan semudah alot itu. toh. Makanya nanti saya minta sama anu apa tim sana ataukah kita sudah punya ide dulu. Misalnya nih ngomong jelek nih ya Pak Andi. Saya Ya, bisanya separuh semua. Nah, gitu.
Nah, kalau ini separuh. separuh, apakah sponsornya tinggal 1 M begitu kan? Mungkinan gitu kan? Dan ya kalau enggak aku tetap dengan ini aku bisa kasih kamu separuh karena nih loh tak kasih data tadi untuk Hmm. kolek satu orang aja kamu tuh sebenarnya butuh 200.000 sampai 300.000. Hmm. Sebenarnya tak kasih 10.000 siswa kamu sudah bagus. Benar. Berarti ya gitu. Artinya kalau ini gagal separohnya dari ini 10 ribuan, buat dia udah nutup. Udah nutup itu loh, nggak usah sampai penempatan deposito itu loh. Itu Ini maksud. biaya maintenance nggak masuk ya Pak Budi ya? Enggak, Oke. Kayaknya enggak enggak. ya. Kalau 2M itu maintenance-nya sekitar 200 juta kan? 200 Ya, juta Per per tahun. tahun kan. per tahun Tapi ya. kan itu belum kita negosiasi apa-apa gitu loh. Iya, ke Pak Budinya juga belum. Iya, malah dengan cara seperti itu saya negosiasinya enak. Maksudnya, Pak, iki terpaksa dibayari dulu karena ketoknya BRI masih alot. Aku kan bisa Bisa bilang bisa gitu. nego begitu. Iya, itu kan. Karena ternyata jalannya beda. Ini mintanya banyak. Nanti tak kasih aja iki nyok kalau ini iki. Nah ini kan nggak bisa mesti agak lama toh Pak. Gini-gini lah sekarang yayasan kepengen kita nego sendiri dulu ya wis nego. Nek aku Jadi nego gua kon sana bayar. kanan kiri bisa bebas terpisah, nggak terikat. Oh, pikirku gitu. Nah kalau ada ide lain saya menerima. Nanti gimana supaya kita bisa ngomong. Karena bagi dia 10.000 aja cukup. Kasih 1.000 tak kasih 500 karyawan. Transaksi ya tinggal separuh saya yakin bisa. Nah, Hmm. 10.000. Nah, Pegawai dan 10, guru aja 2.000 kita punya iya, lebih. iya. Kan itu paling 5 besar aja wis masuk. Ya Hmm. kan. Nanti kita 5 besar masuk dulu. Kita mulai dari yang besar dulu supaya nanti ngawal yang kecil tuh nggak sulit gitu loh. Iya, jadi ngegos dulu ke dianya. Ini loh, kita bisa loh segitu aja. Semua yang besar-besar sudah masuk, yang kecil kan tinggal follower gitu loh. Hmm. Ya Perkara kamu dia nggak kamu masuk di pun tempat masih cukup. ERP bisa lihat mungkin itu per Ini mau bulan tak. per bulan dari cabang-cabang itu penerimaan dari 2,5% juga kan kita Ya udah ini bisa mau lihat. diambil dari report 2,5 7,5 mau saya buka ini. Mau tak lihat Enggak, Wow. kemarin. yang 2,5 aja, yang 7,5 kan dari uang pangkal. Iya, kalau Ya. saya lihat dari data 1 tahun kan ke bawah semua. Hmm. Kan saya bisa ambilnya data 1 tahun kan. Ya, oke, ya, Misalnya delok Januari aja. Desember berapa nilainya nih? Ya, Hmm. bisa dilihat. Saya rasa nggak mungkin sampai 500 miliar. Kita ambil. Kalau 500 miliar, satu cabang itu satu tahunnya 20 miliar. Satu cabang. Untuk yang kecil-kecil mana mungkin. Tapi kalau separuh kan masih mungkin tuh Pak Andi. Saya kan nembaknya separuh, ya kan? Itu. Jadi nanti saya bilang sama mereka batas atas saya maksimal Pak 40%, 10.000 gitu. Nah itu yang nanti saya buat negosiasi. Nah nanti tapi sebelum saya melakukan itu semua saya kan mesti ngomong sama timnya pusat kan Pak. Saya kan nggak berani melangkah. Kita kan cuman bagian panah di depan gitu. Ya, jadi maksud Pak Budi ini itu akan dipresentasikan dulu di BP, baru kita ajukan ke BRI begitu. Iya betul. Oke. Kalau enggak kan saya mau ngajukan ke BRI ya lucu kan Pak. Saya Iya. misalnya Nggak punya ngasih dasar kan? segini, dia ternyata punya yang lain. Saya kan nggak pernah kepikiran kalau Pak Oleh berani bayar 2 M gitu kan. Ya kan, itu kan nggak Iya, pernah iya. kepikiran bagi kita lah. Nah, bagi Iya. saya seneng aku dapat ini kan, itu. Artinya Itu kalau yang, 2M-nya nggak usah bayar semua dengan sebagian sponsor juga masih bisa kan? gitu loh. Kemungkinannya bisa 2 gitu kan? Iya. Iya. Jadi kita nggak Yang usah terlalu penting terikat. sebenarnya pada intinya adalah ikatan kita dengan BRI itu seketat gimana gitu ya. Kalau Iya, kita sampai kalau harus terlalu ketat kita banyak yang nggak mau.
sampai harus seluruh siswa sih saya rasa itu Berat lah suatu kalau untuk perjuangan 22 ya. ribu. Menurut saya nggak mungkin. Karena saya ingat di Bandung aja waktu itu ketika pertama virtual account ada, kita pindah Ribut dari dulu kan. satu bank ke bank yang lain, itu yang orang tua yang namanya orang tua demo itu, waduh, Ya kebayang lah. mereka itu merasa sangat tidak nyaman dan bagi mereka banyak orang tuh nggak tahu ya kalau sekarang ya, kalau dulu kan nggak semua orang tua itu paham urusan perbankan gitu ya. Jadi ketika Ya. ada satu perubahan tuh apa demonya itu lumayan gitu. Nah, saya Mm-mm. nggak tahu kalau sekarang kondisinya gimana. Mungkin kita sampaikan aja di BP. Ya. Karena untuk bagian keuangan gitu kan mungkin lebih tahu kondisi di lapangan gimana gitu. Iya. Saya setuju Dan sih. betul. Ini Iya kan nanti kalau di dibilang potensi toh, Pak. ya Nanti ini saya sih potensi kan sama belum BC. kepastian. Nah, nanti itu saya pikir saya sama BRI. Kalau nanti kita kesulitan yang semua, nah itu nanti kita mulai dengan yang baru, Pak. Pak Andi. Jadi kalau yang baru sudah dimasuk di BRI. Nah, itu nanti bergulir gitu loh, Pak Andi. Ya, Kalau SMA berarti kan cuma 3 tahun. betul. Nah, kalau SMP yang paling sulit paling SD lah itu. Ya, tapi kalau mereka merasa bahwa BRI ini tidak kesulitan, sebenarnya kita buka VE-nya kan tidak masalah. Terus nanti mereka bisa bayar itu langsung ke BRI. Nah, iming-imingnya ketika mereka ikut BRI berarti tak kasih itu aplikasi. Itu loh Pak Andi. Caranya kita main. Kalau kamu tidak Nah, lewat sekarang BRI ya nggak pertanyaannya, pakai aplikasi gitu loh. Pak Jo, kalau kita dari BCA bayar virtual account BRI kena biaya berapa? Oh dari BCA bayar ke BRI mungkin kena 2.500. Kalau 2005. BCA sendiri sekarang dia udah dinego jadi gratis. Kan BCA ke BCA. Ya Mm-mm, kan sebenarnya Enggak, kalau begini punya maksud saya. BRI, Maksud saya ketika uang sekolah si anak 1 juta gitu ya, ya, orang tua akan bayar ke BRI 1 juta, lalu dia 1 juta plus berapa gitu. Nah ongkos itu juga 2.500-an kalau sekarang kena ya. BI Fast kan hitungannya ya biasanya. betul. Jadi Apakah kena transfer. kalau biaya transfernya itu kita yang tanggung mungkin bisa meredam sih. Iya, Tapi kalau orang tua yang harus bayar 2.500-nya itu bisa jadi masalah. walaupun sekarang tuh kemana-mana kita juga udah kena biaya-biaya semacam itu kan yang kecil-kecil tapi banyak sebenarnya sekarang. Bayar apa aja Sebenarnya, juga kena, beli listrik kena. ya, Jadi sebenarnya udah jadi kayak barang biasa. Cuman kalau itu diterapkan ke sekolah kok rasanya kaget orang tua. ya itu nanti kalau memang nanti kan orang masing-masing toh, kan Mm-mm. sebenarnya kalau lewat BRI ya bisa, BCA ya bisa yang Mm-mm. bayar. Tapi kalau misalnya saya punya Okto itu gratis. Jadi Iya, banyak bank itu sebenarnya yang menggratiskan untuk biaya transfer, Pak, selain BCA. Permata gratis, Iya, Bangkrop gratis, bank-bank iya, digital hampir banyak yang gratis. iya. Berarti kan sebenarnya banyak platform yang tidak harus pakai BCA. Kalau misalnya dia orang yang paham, ya sebenarnya itu hanya nanti ke depan kalau semua anu sebenarnya kalau dia buka BRI kan selesai urusan gitu Mm-mm. loh. Karena kalau buka BRI sebenarnya itu juga keuntungan buat mereka karena BRI juga ada di mana-mana itu dan Mm-mm. fasilitasnya banyak gitu. Itu sih sebenarnya anu apa titik manis-manis lah buat mereka termasuk nanti kalau dikasih BRI ya kamu tak kasih aplikasi. Ya, yang kita cobalah. Mengenai itu Pak Jo Ini udah dicek belum? Yang ini katanya 200. BRI itu cek saldo juga harus bayar. Itu benar atau rumor aja? Ini kemarin belum sempat ngobrol ya, Pak. Yang Pak
Pak Budi udah sempat nanya nggak? Pak Kris ya yang ngomongnya siapa ya? Ya, Pak Kris bilang segalanya bayar kan. Wah, aku lali nih. Ini Jujur kan aku Pak lali. siapa nih yang ada di grup saya juga itu kan yang salah satu yang dikasih email tadi kan sama Pak Ulay, di emailnya BRI CC-nya kan. Coba nanti tak tanyain ke dia. Ya. Oke, Pak Jo sing tanya ya. Jolali, Pak. Ya, nanti tak tanyain. Saya kan ada orang yang sama itu, Pak. Siapa? Pak, aduh lupa yang barusan ada di grup itu kan. Pak, bukan Hendra, lah. Ada di grup saya. Nah, itu tadi yang dapat email dari tadi itu. Oke, si nanti Pak tak Budi tanyain. My Campus. Bukan, orangnya BRI nih saya foto. Iya. Ya, saya akan punya. Nanti tak tanyain ke dia aja langsung. Ya. Menurutku sih enggak ya Pak. Itu sudah harusnya BRI itu udah enggak loh BRI. Harusnya enggak. Karena gini loh. Tak lihat tuh ternyata QRIS-nya BRI itu yang tidak kena biaya. Dia iya. Itu kan saya, iya Pak. Itu QRIS-nya BRI itu enggak kena biaya. Sing saya karena saya Andreno orang. Oh iya Andreno yang saya tahu saya ini orang ini. Nanti tak tanyain, kan kepalanya itu cabang BRI Jakarta itu. Oh, yang saya tahu ngecek saldo di ATM bersama itu memang harus bayar. No, itu memang kalau ATM bersama ATM bersama Pak, bukan BRI-nya berarti. Iya, kemungkinan itu. Rasanya nggak masuk akal dong kalau kita di BRI sendiri ngecek saldo sendiri harus bayar. Rasanya kan kita di Permata, di Bank BCA juga ngecek saldo terus-terusan nggak apa-apa kan? Mungkin lah. Ya tapi kudu konfirmasi lagi lah. Nggak apa-apa, nanti saya confirm ke Andreno aja. Kan itu kepalanya BRI sana. Pak Jo, loh, sing kemarin ngei aku Andreno, Pak Jo apa Pak Budi ya? Aku. Pak Budi dari Pak Budi ke saya, tapi Andreno sendiri kenalin ke saya juga sebelumnya. Jadi sayanya banyak sumber. Ya udah nanti Bapak yang tanya. Ini tak tanyain ya ke dia. Ini Pak nilainya 214 M 1 tahun 2025. Ini masih ada beberapa sekolah yang belum lengkap. Sekitar 215 M lah nantinya. Putaran. Yang ini setoran billing. Yang ada setahun. Tapi ini kan billing ini tidak termasuk Padang belum. Padang kan belum masuk karena cuma saldo jadi nggak ada di sini. Medan juga enggak. Medan sama Padang kan gede-gede itu. Tapi ya nggak sampai paling 250 lah kenanya. Gitu omset ya. Omset bulannya ya. Begituan. Kerom kecil lah. Kerom kan belum ikut tapi kecil. Terus Blitar. Ya anggapannya gini Pak Jo. Kalau 10.000 satu orangnya sejuta, kan 1 juta lah gitu ya toh. Nah ini kan asumsinya 22.000 satu orang kan 2 jutaan. Benar enggak? Ya toh? 22.000 satu orang 1 juta dong 2 M. 20 juta ya? 1 juta dong 1 M kalau 22.000. 22 juta ya kan berarti itu anggapannya 10.000 ya 2 juta. Kalau 500 miliar. 500 miliar bagi 2 juta. Ya 1 tahun benar 20-an juta. Dan 20-an juta kan satu ibaratnya 1 bulannya anggapannya kan 2 juta. Kita kan rata-rata paling 1 juta. Mbok anggapnya. Masuk akal. 22.000 kan 200 M kan ya Gus. Ya udah nanti ini pokoknya apa ada nih pikir saya tak presentasikan. Nah, supaya nanti saya dapat batas bawahnya.
atau batas maksimalnya ini mau seberapa gitu. Nah, nanti di rapat itu paling saya bilang ini saya separuhnya. Semua separuhnya termasuk pengelola ini transaksinya nggak mungkin karena kalau kita rata-rata satu siswa ya 1 juta anggapannya kan setahun, sebulan. Nanti kalau 1 juta kan 12-an juta, kalau 10 kan paling 120 miliar gitu loh. Ya. Nah itu kan mesti masuk akal gitu loh. Lebih make sense lah, yang Ya, kemungkinan dapatnya segitu. ya. Terus penempatan deposito ya nggak mungkin 200 karena kita selalu paling ya tak kasih 10 sampai 20 maksimal misalnya. Nah itu kan Ya, mesti kalau masuk akal. 22.000 orang ya, 22.000 siswa, satu siswa 1 juta itu kita memang udah dapatnya 22 M loh. Iya, berarti kan makanya tadi kan Pak Jo kali betul 10 Pak. memang 12 kali toh. Jadi kan 12 ya. 240-an kan. Tadi kan betul Pak Jo kan tadi ya bilang gitu kan. Ya toh Pak Jo bener ya? Iya, sekitar 250 tadi saya bilang. Benar Ya. toh. Kalaupun nanti kan masuk rata-rata Padang, Medan, bakal segituan. Sekarang 214. Masuk akal sih. Angkanya segitu. Oke, jadi langkah berikutnya Pak Jo siapkan presentasi. Kapan kira-kira akan ini Pak Budi? Nah ini tadi kan Buat saya kepengen Pak Edi sama itu ikut. Aku nggak bisa tanya Pak Edi, tapi aku bisa tanya Pak Kris. Nah Pak Kris Pak Edi minta rekamannya, nanti paling dia ngasih info ke kita ya. Nah dia nggak bisa kalau Kamis apa Jumat. Nah aku ngarani ya tetap Jumat aja kita biar nggak sulit lah cari waktu. Dia susah lagi kalau merubah hari. Iya toh Pak Adi. Pak Adi isone apa? Iya Jumat, saya prefer Jumat sih. Iya toh kita Jumat aja kan sambil kita nanti cari minta Pak Kris suruh ikut, tapi ya memang Pak Kris nggak bisa Jumat ya. Ya paling kan Pak Sopo nanti coba Pak Kris tak golekane sendiri kira-kira gini nanti tak one on one lah maksudnya saya terangkan sendiri terus dia punya masukan apa gitu. Betul. Dia bisanya Rebu. Saya Rebu Imlek aku. Imlekan aku. Solo acara Imlek. Acara Solo sekolah ya? Gak, gereja Pak. Oh, yang gereja. Gereja aku Imlekan nih. Yang Bandung Imlekan juga toh? Ada. Sekarang udah enggak, tahun ini enggak. Sekarang tahun lalu ini ada. pakai. Oh, tahun tapi juga udah kemarin betul nih ada, tapi di kebaktian biasa aja, nggak di hari Rebo. Ya kalau Solo sing terakhir soalnya di acaranya Mbak Pak Dwi wes buka lapak, wah seru tenan nih buka lapak wes segala macam makanan ono minuman ono wes jadi besar-besaran. Oh seneng kita nganggur Imlekan terus ngajak orang luar kan. Jadi kumpulan-kumpulan Chinese itu kan di Solo banyak kan ada Data, ada BMS itu orang-orangnya kita panggil karena ya mereka biar ngerasain Imlek di gereja gitu loh. Ya bagus kan, asik sih sebenarnya. Bisa bawa dengerin khotbah. Iya. Ya oke lah gitu. Nah, ini Pak. Ya nanti kita pakai Jumat aja ya. Tetap Jumat lagi aja ya berarti. Ya jam 7 aja ya wes Ben ya. Dia biasa jam 6 kita jam 7 ya. Enggak, Pak Andi, kira-kira enggak apa-apa toh Pak Andi ya, jam 7 gitu, BP gitu. Boleh. BP ya. Minggu depan ya berarti. Ya, nanti aku omong Pak Ulay. Terus Pak Ulay nanti aku bilang sama Pak Martinus, soalnya kemarin Pak Ulay udah ngomong sama Pak Martinus nyuruh saya ngomong sama Pak Ulay dulu. Wis janjian orang dua, aku tak omongin di grup PBB. Oh ya wis Pak Mar. Nanti aku tak dari Pak Ulay sih.
Pak Ulay Senin sampai Jumat bisa. Nah, makanya hari ini nanti tak cari Pak Ulay, oke. Nanti langsung tak omong ke Pak Mar, dan Pak Mar atur gitu. Berarti nanti ini tadi saya gabungin dari data yang ini ya Pak, yang dari BRI ini, saya jadiin satu slide buat itu nih ya, Pak. Strong point yang kita mau majuin ke sana gitu kan. Ya. Ya, itu saya tambah. Terus sama penawarannya My Campus Pak Jo Oh iya, lagi. nanti saya ikutin. Masukin Saya lagi penawaran My Campus terus ini gitu loh. Oke, yang My Campus kita tak masukin yang 2M itu ya. Terus yang kemarin kita presentasi buat teman-teman kita yang belum ngerti itu, yang Pak Kris sama Pak Yansen itu kemarin kan. Oh, yang kita pilih dari berapa jadi berapa itu kan. Ya itu Nah saya itu pakai harus itu. dimasuk. No, itu kan basicnya kita gitu loh. Dasarnya kita bikin keputusan kan. Itu. Ya. Oke. Udah punyanya My Campus penawaran sama ini selesai kita terus bicara diskusi. Oke. Penawaran jadiin satu ke sini. Oke, bisa. Wes ya, ada lagi Pak Kalau penempatan dana kita mau buat itu berapa sih Kak? Sebenarnya yang bisa kemungkinannya ya. Kalau lihat sini 200M kayaknya gede banget. Ya 10M wae Rosake. Tapi maksudku ini biarin dulu Pak Jo. Ya kan? Iya. Ini mah Ini kita jangan terserah dia lah mau rubah-rubah. ngomongnya ngusulinnya gini gitu. Jadi Tapi nanti nanti Pak mereka Budi ngomong saya bisanya gini gitu. iya. Nanti saya dibulin yayasan cuman ini Bapak kira-kira gimana supaya nanti kan nggak bolak-balik toh. Ini semacam Gitu. tuntutan dia lah ini. Ya, Ngomong kayak gitu. gini. Ya, Asumsinya gitu. begitu kan. Ya, benar. Ya, sudah. Udah ya. Dah, Oke, yuk. Pak Andi ada masukan lagi? Cukup dari saya. Cukup ya, please. Oke, selesai. Yuk. Minta sebagai Pak Andi weh gentanan Pak Jo ke bagian penata. Minggu depan Bapak lo presentasi yo Pak Jo ya. Aku nambah-nambahi. Ya, sip. Sudah bagus kok yang dulu itu dan ya. Ya wis Pak Andi silakan doakan termasuk Pak Edi ya Pak Andi ya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami naikkan syukur untuk kesempatan yang tetap Kau berikan kepada kami untuk kami boleh membahas akan masa depan YKKI khususnya di dalam digitalisasi ini. Kami serahkan akan rencana kami untuk tahap selanjutnya. Kami serahkan Pak Budi yang akan masih menghubungi beberapa orang untuk koordinasi. Kami serahkan ke dalam tangan Kau, semuanya ada yang boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan Pak Jo yang akan mempersiapkan presentasi, kiranya juga Kau berikan ya hikmat sehingga boleh menyusun presentasi ini dengan baik. Kami berdoa untuk Pak Edi yang sedang dalam kedukaan, kiranya juga Kau sertai ia dan keluarganya, biarlah penghiburan daripada Engkau akan melingkupi keluarga ini ya Bapak. Kami serahkan juga Pak Kris yang di dalam kesibukannya, biarlah pada saatnya nanti kami boleh bersama-sama untuk boleh presentasi di Badan Pengurus YKKI dan Engkau sendiri yang akan memimpin sehingga langkah selanjutnya boleh
lebih dimuluskan lagi ya Bapak. Serahkan pihak Ya. BRI maupun My Campus ke dalam tangan Kau. Biarlah mereka juga Kau lembutkan hatinya sehingga kerjasama kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapak, kami serahkan malam ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah kami boleh beristirahat, berikan kami kesehatan agar esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan segar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Yo, thank you. Terima kasih. Sampai ketemu.